Sekarang kita berada di Alas Purwo, ujung timur Pulau Jawa. Dan mungkin hari ini akan menjadi konten yang agak sedikit sangat amat sakral. Karena sebenarnya ini adalah salah satu tempat yang sudah diperintahkan atau sudah diamanatkan. Dan ini juga salah satu tempat yang sangat amat kita nantikan untuk bikin konten di sini. Alas Purwo ini memiliki banyak sekali sejarah dan kisah mistis seputar dunia spiritual Nusantara tentunya. Nanti bakal seperti apa, dan hari ini tentunya kita juga ditemani oleh Queen Athena. Dan bintang tamu masih bersama Riri atau Rida ya. Dan bagaimana perjalanan kita di Alas Purwo hari ini dan kisah dan sejarah apa yang bisa kita kulik. Langsung aja ikutin perjalanan Book of Nena bareng kita ya. Kita jalan. Dan hari ini kita ditemani oleh salah satu yang bisa dibilang kuncen atau orang mengerti kawasan sini. Ada di sebelah sana. Kita ke sana aja kali ya? Boleh, boleh. Yuk. Kita seberangin ini. Tapi mohon maaf, saya muter aja boleh nggak? Nggak bisa. Selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Pramuji. Pak Pramuji biasa dipanggil? Pramuji. Oke, Pramuji Pak. Pak Pramuji ya. Ya. Nah, Pak Pramuji ini kan Alas Purwo ini kan merupakan salah satu bisa dibilang apa ya? Enak. Konservasi. Kawasan Konservasi. kawasan konservasi. Silakan duduk. Bu, maaf nih ya, rumah sederhana. Silakan. Ya boleh Pak. Di sini sebagai kawasan konservasi dijaga keawetannya, keanekaragaman jenisnya juga, termasuk satwa, tumbuhan yang ada di sini seluruhnya itu diawetkan. Oke. Dengan tujuan sebagai konservasi alam. Oke, nah tempat ini sendiri Pak selain jadi tempat wisata biasa dijadiin tempat buat apa? Sebagai tempat ritual. Ritual. Ya, ritual. Atau untuk apa ya? Untuk memohon, berdoa di sini. Ada berapa Pak? Petilasannya ada berapa? Kalau petilasan di sekitar sini yang sebagai yang disakralkan itu ya di Pancur sini dan di Goa Istana itu. Itu yang paling sering dikunjungi sama masyarakat Ya, dengan tujuan? Ritual. Ritual apa biasanya? Ada yang keagamaan, ada yang ini apa? Jabatan. Surah itu. Gede Pak, suara Pak, agak gede Pak. Untuk Ritual apa saja? Meditasi. Macam-macam ya. Jadi ada beberapa petilasan di sini, dan tentunya tempat itu dijadikan tempat ritual keagamaan atau permohonan sesuatu kayak jabatan Iya. dan lain-lain gitu ya. Biasanya paling aktif dan paling ramai di tanggal-tanggal berapa? Atau di hari apa? Satu suro. Satu suro. Ya. Paling ramai satu suro. Ya, Berarti ini sama kayak Alas Purwo sama Alas Ketonggo yang sebelumnya kita pernah upload konten di sana, dan memang mereka itu masih ada keterkaitan antara Alas Purwo dan Alas Ketonggo tadi gitu. Berarti di Alas Purwo ini dengar-dengar Kalau keagamaannya itu sebagai apa, untuk rukyat. Oke. Atau bulan-bulan mau bulan sakit itu. Gimana kan ini? Mau lebaran. jadi di Alas Purwo ini sejarahnya yang pernah kubaca dan kutangkap, ini dulunya itu ada masih hubungan dengan Majapahit deh. Oke. Yang dimana Majapahit itu kan sempat lari, ada yang ke Alas Ketonggo dan ke sini gitu. Baru pada akhirnya pecah dan akhirnya nyebrang sampai ke Pulau Bali gitu. Jadi mereka itu ada yang bersembunyi di sini juga gitu. Oke, jadi secara biasanya kalau misalkan ada keterkaitan dalam hal spiritual, jadi cara mereka dalam melakukan ritual dan melakukan permohonan biasanya pun hampir menyerupai atau hampir sama. Nah, kita masih belum bisa membaca kira-kira energi apa, tapi dari tadi kita perhatiin Queen juga sudah mulai terdistract akan sesuatu yang ada di sekitar. Riri pun mulai merasakan hal yang tidak nyaman. Nena berusaha untuk mempertahankan dia agar tetap terlihat kuat di depan kamera. Karena mohon maaf saya udah encok ya. Jadi saya berusaha untuk tegar ya. Tapi nyender. Saya kakinya udah nggak bisa bertumpu.
Oke, kalau seperti itu mungkin langsung aja kita lanjut ke titik pertama yang akan kita lihat. Di sini ada salah satu petilasan yang seperti diceritakan tadi merupakan satu petilasan yang paling sering digunakan untuk sebuah permohonan atau melakukan ritual permohonan, entah permintaan jabatan, rezeki dan lain-lain. Kira-kira sosok apa dan energi apa yang akan bisa kita tangkap dan bisa kita ceritakan? Ikutin terus perjalanan kita. Oke, sekarang kita udah sampai ke Gua Istana yang dimana sudah kita lalui dari depan dan kita sudah sampai Gua Istana dan kita berada sudah di atas. Dan gimana deh untuk rasanya? Kalau untuk vibe-nya sih aku dari tadi udah berusaha buat tenang tapi nggak bisa karena dari awal perjalanan di mobil sampai turun aja aku udah bilang sama anak-anak yang bareng aku, kok aku ngerasa kayak ada yang ngintai ya. Iya. Dari tadi aku udah bilang kayak gitu. Terus ada beberapa energi yang ngedistract waktu, makanya aku tadi coba buat deket sama abang. Maksudnya biar kalau misalnya terjadi apa-apa biar ada yang bisa nge-backup. Nah untuk sekarang tadi sih aku udah coba buat bakar selama perjalanan buat proteksi, tapi kita harus tetap kuat ya. Jadi kita nanti di sini bakal ngadain sedikit kata sambutan. Paspor lah. Ada paspor seperti yang biasa dilakuin sama Kak Nina. Mungkin kita langsung aja buat mempersingkat waktu. Oke, untuk langsung mungkin kita akan buka di sana dulu deh. Yuk. Oke. Gue lebih takut sama kecoanya sih. Oke, gimana dek? Kalau aku sih hampir sama kayak yang kakak rasain. Jadi kalau kata aku, di sini sebenarnya energinya positif. Cuman karena sudah banyak sekali
dipergunakan dengan hal-hal yang tidak semestinya. Jadi entitasnya sudah bercampur. Jadi udah banyak yang menguasai, karena di sini udah bukan tempat dahulunya mungkin adalah menjadi sebuah pertapaan leluhur-leluhur kita dengan mendoakan Nusantara untuk menjadi lebih baik. Tetapi kesini malah dipergunakan, ada yang meminta dengan hal yang tidak baik. Jadi disalahgunakan gitu. Tapi sini banyak kecoa loh. Terus tadi aku juga udah coba waktu kakak bakar, terus kakak noleh ke sebelah kanan. Nah, yang tadi aku bilang ada Bang Roni sama Bang Habil. Jadi di belakang situ ada sosok tinggi, dia besar sekali, dan bisa dibilang dia menjaga tempat ini. Tapi karena bercampur, jadi kadang kalau kalian ngerasain dari segi aroma saja, di sana lebih wangi daripada di sini. Itu biasanya ada perbatasan antar energi. Jadi mereka tuh punya daerah teritorial sendiri-sendiri seperti itu. Kalau nggak salah di sana tempat apa ya, Dek? Itu di sebelah sana. Gua apa itu, Pak? Ya masih satu ini. Itu ada air, orang air, terus ada naik, ada gua. Oh. Beberapa tahun Airnya lalu, bisa diambil kayaknya ya. beberapa tahun lalu energi di sini tuh bersih. Kita masuk di depan aja tadi masih adem banget. Cuman karena energinya terbaca, dan apalagi ini kan ada hubungannya sama yang kita bilang tadi, Alas Ketonggo dan Alas Purwo. Setelah di Alas Purwo kita sudah ada niatan waktu itu ya, bareng tim kita akan berangkat ke sini. Jadi niatan kita sudah terbaca, karena tujuannya sebenarnya baik. Jadi ada beberapa yang merasa terancam, jadi ngedistract selama perjalanan. Makanya tadi kita bakar 7 untuk tujuan proteksi untuk tim dan lain-lain. Jadi bagi aku tempat ini memang tempat yang benar-benar harus memiliki pemikiran dan hati yang bersih ya. Karena kita bakal banyak dapat rintangan dan tentunya untuk dengar beberapa kesan dan pesan dari leluhur nantinya. Jadi aku rasa teman-teman harus tetap jaga pemikirannya selama kita masih berkonten. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, kalau misalkan kita tidak mau ada apa-apa, ya harus tetap bersih. Di sini udah nggak kondusif, dan udah nggak nyaman, kita harus keluar. Ya. Datang lagi ke tempat ini. Iya ya, dengan teman-teman mau izin mau ngambil gambar ya. Apa tujuanmu datang ke sini? Satu, silaturahmi kemarin semuanya yang di sini juga menyatu dengan alam. Tujuan mengambil gambar, bercerita tentang hal-hal di sini ya. Yang sekiranya yang punya pesan buat kamu yang muda. Nusantara begitu luas, yang sudah hilang, yang sudah tidak ada lagi. Bukan seperti Nuswantoro seperti dahulu. Pertempuran darah, kekurangan hati yang bersih,
dan tempat ini bukan sesuatu hal yang harus untuk jadikan kalian meminta-minta. Kami tidak pernah mengabulkan, tapi yang mengabulkan adalah pencipta dan juga semesta. Hati yang bersih bisa menyatukan semuanya. Menjadi satu hal yang harus satu dan menyatu. Kalian keturunan dari Brawijaya. Bukankah begitu? Satu hal, datang ke tempat ini bukan harus kalian kotorkan. Dimanapun kalian berada, kaki kalian menginjakkan kaki tanah yang kalian injak. Bukan sembarang tempat. Menjadi manusia pemaaf, legowo. Karena sudah banyak yang meminta dan datang ke sini, memohon sesuatu. Hanya mereka yang jahat yang mengabulkan. Berdoalah terhadap semesta agar semuanya menjadi sesuatu hal yang tercipta, bukan meminta terhadap yang tidak diinginkan. Jadikanlah Nusantara ini bersih seperti apa yang dari keinginan leluhur, keinginan kami. Ayam goreng, maaf. Lanjut. Nah, Duduk aja kali ya. Kenapa? sudah oke. Oke. Ayo, Ada di bawah aja lah. Sini aja nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Diinjaknya nggak itu. Malah nggak enak diinjak ya di dia. Ayo, ngobrol kelasnya. Kasih tahu kita mau pindah ke mana. Pegang Bang, Bapak pegang. Oke. Mungkin tadi ada pesan-pesan dari sosok yang menjaga di sini, Dek. Dan memang beliau menginginkan bukan mengotori tempat ini dengan hal yang tidak-tidak. Seperti itu. Dan mungkin untuk di Goa Istana ini karena sudah terlalu banyak entitas yang sudah menekan kita dan bercampur, bukan hanya yang baik tapi juga ada yang buruk, tapi yang baik tertutup dengan yang buruk. Entitas itu yang buruk sudah semakin mendekat. Karena ada, tadi aku dibisikin ada salah satu tim yang pikirannya lagi nggak beres gitu. Jadi mereka memanfaatkan itu semua, khawatir nanti terjadi apa-apa, lebih baik kita turun dan kita ke lokasi selanjutnya di mana pura yang pernah disinggahi oleh kerajaan Majapahit. Seperti itu. Mungkin kita bisa turun ke bawah dan kita lanjutkan perjalanan. Kakak dong. Bang pegang aku megang.
pegang dulu ya. Sekarang kita sudah berada di salah satu situs yang mungkin sudah berada lama di sini, dan mungkin kita akan mengulik sejarah yang ada di sini. Sejarah apa aja? Kita mungkin bisa bertanya dengan juru mangku yang ada di sini. Mungkin kita bisa langsung ke belakang dan bertanya. Swastiastu jero. Iya, swastiastu. Iya. Juru mangku, sebelumnya perkenalkan kita dari Book of Nena. Kita mengulik sedikit tentang situs yang ada di sini, berdiri sudah berapa lama? Ya. Sebelumnya perkenalkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Mangku Markito, Mangku Pengayah yang ditugaskan oleh lembaga untuk ngayah menjaga Pura Luhur Giri Saloka Alas Purwo ini. Kalau mengutip tentang sejarah awal mula diketemukannya situs Kawitan. Dulunya di sini itu adalah tanah petran. Tanah yang ditanami oleh petani, ditanami palawija, karena di sini tanahnya sangat subur. Akhirnya si petani itu ingin memperluas lahannya. Di situ ada satu tanah gundukan. Karena tanah gundukan itu digali karena ingin memperluas tanah yang mau ditanami palawija. Yang terjadi di situ adalah si petani itu tidak tahu, setelah dikorek terlalu dalam, dikorek terlalu lebar, di situ diketemukan benda-benda yaitu batu yang tidak lazimnya seperti batu biasa. Akhirnya si petani itu batu itu diambil dan dibuat tungku untuk masak. Ya. Karena si petani itu tidak tahu kalau itu benda-benda peninggalan atau benda-benda sakral, akhirnya orang itu jatuh sakit dan meninggal. Berikutnya lagi, ya banyak orang yang tahu kalau dia itu meninggal, tapi tidak tahu kalau batu itu adalah batu peninggalan leluhur. Akhirnya ada satu petani lagi mengambil satu batu di situ untuk tungku lagi. Akhirnya dia jatuh sakit dan meninggal. Bahkan ada sampai ketiga, keempat sampai kelima. Terus ada satu yang dibawa pulang. Itu dia mimpi malamnya disuruh mengembalikan. Setelah dikembalikan dia itu sembuh tanpa berobat. Itu diketemukannya itu dimulai tahun 1967. Iya, tahun 67 diketemukan. Dan kalau misalkan kita lihat kan di tempat ini juga banyak orang yang melakukan sembahyang ya. Ya. Ini sudah lama atau baru? Itu sudah ya mulai diketemukannya situs itu. Akhirnya masyarakat di sini mengakui bahwa itu adalah peninggalan leluhur karena banyak orang yang mengakui bahwa dia adalah peninggalan leluhur, banyak orang yang selalu memuja dan sembahyang di situ. Sembahyang di situ memohon untuk satu perlindungan karena di situ adalah mengakui bahwa di situ adalah peninggalan leluhur. Kalau untuk betara-betarinya yang melingkih siapa jadi? Kalau untuk betara-betari yang meninggi di sini adalah Sang Hyang Pramesti Guru.
Itu awalnya kalau dari situs Lawitan seperti itu. Dan banyak simpang siur nih Jero Mangku. Kalau misalkan saya baca atau apa, ini bekas kerajaan apa atau apa mungkin, atau bagaimana? Kalau bekas kerajaan, saya mungkin tidak. Tapi kalau peninggalan leluhur, ya. Menarik Kak ya. Menarik sebenarnya, dan vibe-nya sih lumayan enak ya. Adem ya? Nyaman. Nyaman karena memang ada sedikit perbedaan di tempat pertama dan titik yang kedua ini. Karena memang di sini tujuannya memang mereka memuja-memuji untuk sembahyang. Iya. Di sini 24 jam, kebanyakan Jero, untuk sembahyang ya. 24 jam Pura. Ya 24 jam. Kita ditugaskan oleh lembaga untuk mengayah di sini itu 24 jam. 24 jam. Dan Iya. setiap harinya pasti ada yang Setiap datang. 2 hari 2 malam itu kita rolling. Ya. Jadi kalau teman-teman mau sembahyang ke sini, perasaan apa yang harus dibawa Jero? Kalau mau sembahyang di sini tergantung ya, tergantung saja. Karena di sini adalah tempat-tempat yang sudah sakral. Ya. Ya, kalau dilihat dari segi luar, memang di sini ini sudah di bawah naungan pihak Taman Nasional. Jadi kalau dilihat dari luar, ini seperti biasa-biasa saja. Tapi jangan dianggap biasa bahwa Alas Purwo ini adalah hutan yang sangat angker. Jadi harus berhati-hati. Iya, dari pun kita dari jalan pertama sampai ke titik ini kita udah ngerasain ke distraksi. Dan memang ya tergantung niat hati. Kalau misalkan niat hatinya tidak baik, pasti kalian mendapatkan sesuatu yang baik, tidak baik, atau bisa jadi ya terlihat baik tapi ujungnya bakal tidak baik kalau misalkan kalian niatnya tidak baik. Tapi kalau niatnya baik, pasti semuanya akan diberikan kelancaran dan kemudahan seperti perjalanan kita tadi, sampai akhirnya bisa bertemu dengan Juru. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Suksma Jero. Iya, kembali. Untuk teman-teman nanti mungkin kita bisa Berkeliling. sedikit keliling untuk lihat dari segi bangunan dan lain-lain, dan semoga kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Izin Jero yang berkeliling. Iya. Semua Jero. Iya, semua. Mungkin kita bisa langsung kemana ini? Kita mau ke sana. Ke sana ya. Ya. Iya. Coba deh Kak Riri, sebagai orang yang ya balik lagi ya baru pertama kan, kalau kemarin kan kita ke hutan yang memang dari segi ceritanya memang itu agak sedikit angker. Kalau ini kan hutan yang memang angker, tapi rata-rata orang datang ke sini untuk beribadah. Nah, yang Kakak rasain apa? Kalau dibanding dari yang pertama, ini lebih dingin. Yang pertama ini lebih dingin, Iya. tapi tetap namanya kalau tempat ibadah ini juga di tengah hutan, terus tetap ada rasa-rasa Pergesekan lah ya. rasa-rasa enaknya, teman lebih dingin, lebih adem. Kalau kalian perhatiin perbedaan ekspresi yang paling biasa bisa memberikan perbedaan ekspresi itu Nena. Kalau tadi di titik pertama dia lebih gelisah dan agak sedikit tertantang sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau di sini dia lebih tenang. Lebih tenang. Karena memang kalau di tempat pertama tadi kan Terlalu banyak hantaman. hantamannya banyak banget. Banyak hantaman, dan karena itu Padahal tadi tidak nyata ya. ini pertama kita sudah merencanakan akan datang ke sini, dan kedua energi sudah terbaca, dan yang ketiga sebenarnya banyak gangguan dari sesuatu yang tak kasat mata, tapi sebenarnya itu dikirimkan oleh yang sebenarnya masih sama-sama seperti kita, mereka masih ada gitu. Itu di titik pertama. Kalau di titik ini lebih bikin pusing sih. iya pusing, karena pergesekan energinya kan lumayan ya. Makanya tadi kita berusaha untuk komunikasi aku sama kakak, anak-anak jauhin dulu, apalagi kayak kru-kru yang mudah untuk masuk, karena posisinya kita di gua itu kita harus kunci. Kalau kita yang mengunci, mereka yang lebih gampang pasti akan jadi sasaran selanjutnya. Kita lanjut dulu. Dan memang deh gini, namanya Alas Purwo ini adalah titik tertinggi dalam hal spiritual dan supranatural gitu. Jadi memang
kalau memang tidak siap atau apa, lebih baik jangan ke Alas Purwo. Karena itu mental banget, fisik dan non fisik itu pasti ada. Ya, jadi kedatangan, berarti datangnya kita ke sini itu, kalian bisa tiba di Alas Purwo itu bukan satu bentuk kayak kalian bisa datang punya duit atau tidak untuk ke tempat ini, tapi terpanggil dan diterimanya atau tidak, direstui nggak ya? direstui atau tidak kedatangan yang seperti itu. Makanya kalau tadi kita di sana ibaratnya kita dikuras habis, di sini ngecharge lagi. Jadi kayak energinya diisi lagi. Tadi kan waktu tag pertama aja kan udah bener-bener capek, lagi capek begitu nginjakin kayak bangun tidur nggak sih? Di sini udah kayak oke. Ya. Tapi masih banyak sekali sejarah, termasuk satu sosok. Tadi aku sempat komunikasi sama salah satu kuncen yang antar ke gua. Itu ada satu perempuan yang dari tadi aku bilang kok ini waktu kedatangan kayak ada yang mengintai. Dan ternyata dia ngintai ke kakak, dan aku kena cerita di jalan. Kalau misalkan teman kameramen ngambil, aku lihat satu perempuan tua. Dia pakai baju kebaya warna hitam, terus pakai kain jarik, dan dia ada pakai selendang pati. Dan menurut kata si bapak itu meyakinkan saya, oh mas, yang mas maksud itu sering hadir ke mimpi saya. Tadi dia cerita kayak gitu. Itu yang aku lihat. Nah, dan akhirnya dia ngikutin waktu yang kakak naik motor di jembatan yang ada sungainya. Dia udah mulai ngintai di situ. Sebenarnya sosoknya positif. Sosok ini tuh jarang sekali hadir ke mimpi orang, dan dia memperhatikan. Dan dia memperhatikan kakak dari tadi. Seperti itu. Sambil jalan kali Kak ya? Oke, boleh. Nah, di sini tuh baru kayak lebih lancar buat kita ngomong, kita lebih lepas untuk nggak ada intimidasi soalnya. Iya. Nggak tertahan ya. Betul sekali. Nah, yang aku penasaran tuh sebenarnya dengan sosok perempuan itu. Perempuan itu dia memperhatikan kakak, dan dari ciri-cirinya ternyata si bapak pun pernah bermimpi. Si bapak pernah dengan ciri-ciri yang sama. Dengan ciri-ciri yang sama. Dan jadi setelah aku bercerita, baru bapak itu menjelaskan bahwasannya itu adalah sosok wanita yang dulu pernah datang ke mimpi saya. Ada berbincang atau cuma datang aja? Dia sih waktu itu dia berbincang, kata dia soal kesuksesan dan kemapanan anaknya, harapan dan doa. Dia ada komunikasi di situ. Berarti bisa dikatakan si nenek ini baik ya? Ya, dia ini baik, energinya positif. Nah, makanya sebenarnya itu yang dari tadi mengintai, mungkin karena dia tahu niatannya baik, dia berusaha untuk menjaga tadi kita. Seperti itu. Sebenarnya kayak aku juga percaya nggak percaya, yang aku lihat ternyata hadir di mimpi dia, tapi itu benar-benar dia yakinkan tadi waktu di jalan. Karangga kayaknya ada ngambil. Mungkin ya. Seperti itu. Kalau kita bahas tentang Alas Purwo dan dari goa semua itu, kalau mencoba untuk retrokognisi ya, kita ke belakang, makanya ada beberapa hal yang mungkin akan berbeda dengan sejarah yang dibuat gitu. Betul. Di sini aku hanya membaca apa yang menjadi pikiran aku ke belakang, bahwa di Alas Purwo ini itu yang tadi sempat kita singgung masih ada hubungan dengan Alas Ketongko, yang dimana masih ada sisa-sisa dari kerajaan Majapahit, sisa-sisa dari kerajaan Majapahit yang lari dan mereka untuk menetap di sini, dan akhirnya mereka sebagian ada yang ke Pulau Bali gitu. Dan ketika aku datang sini tuh banyak apalagi di tempat ini banyak seperti sesepuh-sesepuh yang datang ke sini, dan memang tempat ini itu tadinya digunakan sebagai untuk tempat ibadah. Jadi memang sudah dari dulunya, dan memang sudah ada residual energinya itu adalah di mana mereka beribadah di sini. Jadi banyak yang pakai baju putih-putih dan kayak sarung gitu loh, tapi bukan sarung apa ya.
Dan cewek-ceweknya juga banyak yang pakai kemben apa, dan mereka saling puja memuja di sini. Bajunya belum semodern sekarang Iya, ya. benar gitu. Dan memang tempat ini aku akuin juga, kita merasa enak, merasa adem, merasa nyaman karena energinya itu dari dulu itu seperti itu gitu deh. Belum ada yang berubah karena Terjaga ya. secara fungsi pun tidak ada yang disalahgunakan untuk di tempat ini. Berbeda dengan tempat yang tadi. Memang sih, memang jauh banget, jauh bedanya padahal jauh. tuh terbuka napas susah ya. Betul, betul. Ini kita kada adem banget. Keren. Untuk Kak Queen, Sama ya, mungkin aku udah biasa ke pura ya, sama kan energinya. Terus juga kedatangan kita juga disambut baik gitu kan dengan para betara-betari di sini. Kayak terima kasih sudah mengingat tempat ini, tidak dilupakan gitu. Karena kan tempat ini kan juga sulit dijangkau. Kayak orang pun mau sembahyang ke sini pun akan berpikir 2 kali dari jauhnya dan lain-lainnya. Padahal kan tantangan. Padahal tempat ini tuh bagus untuk ngecharge energi kita, untuk memohon hal-hal baik, semuanya bisa di sini. Gitu. Benar sih. Dan memang butuh perjuangan banget ke sini yang dimana sebuah tempat ibadah pura yang jauh dari kota, jauh dari mana-mana, sinyal susah. Dan itulah gunanya orang-orang dulu itu kenapa mereka tempat ibadahnya jauh dari mana-mana, karena mereka untuk khusyuk ya, untuk fokus untuk terhadap pencipta dan semesta. betul sekali. Kalau banyak sinyal update terus ya. Update. Aku aja di pura bisa update loh. Kalau Kak Riri, Apanya? apa yang dirasain? Perasaannya. Perasaannya sih ya tadi balik lagi, kalau pertama itu benar-benar ngerasain nggak enak banget, tapi setelah nyampe sini kayak mata tuh kayak pengennya mandang, adem, terus lebih tenang, lebih bisa menikmati suasana dan yang ada di sini. Tempat pertamanya merem aja ya. Merem, marah, campur aduk. Kita kembali lagi ke niat ya. Sebelum kita closing, kita mau menjelaskan sedikit, apabila kita ingin berangkat ke satu tempat, kita harus memperbaiki niat kita dengan tujuan apa kita datang. Kita datang untuk beribadah dan bersilaturahmi atau mengingat leluhur yang telah mendahului kita, yaitu pasti akan mendapat satu bentuk rahmat, atau dalam artian kita berdoa, doa itu akan kembali ke kita. Tapi apabila kita datang ke satu tempat dengan tujuan-tujuan tertentu, pasti yang kalian dapatkan ya mungkin bisa Ada aja didapatkan, halangannya. tetapi kalian tidak memikirkan resiko sebelumnya. Jadi jangan pernah merusak satu bentuk kebudayaan atau kultur atau mungkin nilai sejarah dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dirasakan. Kayak cerita Bapak tadi pun pernah bercerita, jadi mereka yang menjadi kuncen di sana itu udah pergantian beberapa kali, tapi dia sampai detik ini belum tergantikan. Karena mungkin dia menjadi sosok orang yang tulus dan ikhlas menjaga dan melestarikan tempat ini, sampai setiap malamnya dia harus berkeliling sendiri tanpa menggunakan kendaraan. Tapi dia udah gak ada rasa takutnya. Dia sudah tidak ada rasa takutnya. Karena apa? Alam dan energinya sudah mulai bersatu. Jadi yang terlihat ataupun tidak terlihat, alam pun sudah berusaha untuk melindungi kalian manusia-manusia yang memiliki pemikiran dan hati yang baik juga yang jernih seperti itu. Ya, seperti yang pernah kita diingatkan waktu di Songo, waktu di mana-mana, leluhur itu selalu mengingatkan, jika kalian menyatu dengan alam, maka alam menyatu dengan kita. Tergantung niat kita apa, maka itu yang akan menjadi balasan dari apa yang menjadi niat kita. Kalau baik itu baik, buruk menjadi buruk. Tapi tentunya ini tidak stop sampai di sini, karena tadi ada beberapa pesan diamanahkan ke salah satu sosok yang merasuki tubuh Kak Nena. Ada satu pesan dari sekian banyak dan panjangnya dialog atau misalkan yang dia sampaikan, hanya satu pesan yang saya ingat dari sedikit kata-katanya adalah, kembalikan dan jagalah Nusantara ini sebagai
agar bisa menjadi seperti dulu lagi. Berarti tandanya kakak sudah diamanahkan bagaimana caranya, ya mungkin dari konten-konten seperti ini, hal-hal yang kita lakukan ini adalah sudah bagian dari suatu nilai positif dalam untuk menjadi konten kreator. Apa yang benar kita harus bilang benar, dan apa yang salah harus kita luruskan agar orang di luar sana tidak salah kaprah. Sebenarnya konten ini beresiko karena kita bakal berhadapan sama konten kreator yang lain, mungkin yang aku rasa sudah menciptakan berita dan video hoax ya. Kita coba buat luruskan, dan teman-teman semua jangan lupa kalian support terus channel kita, dan semoga kita bisa bertemu lagi di next episode dan next project. Terus next apa lagi? Next apa lagi nih? Next song. Ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video postingan dari Bu Kaunena selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.